Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri yang Mas Jawir cintai, terus-terusan tiap hari kalian mendengar bacotnya Mas Jawir, jangan sampai bosan bersama dengan spiritual Pintu Misteri. Ya, saya Kim Acang yang akan membuka tabir misteri. Ahey. Kali ini Mas Jawir menginginkan Kim Acang melakukan pembahasan lebih lanjut karena sebentar lagi adalah bulan Desember. Kira-kira di bulan Desember zodiak apa saja yang akan mendapatkan karma? Ini ada karma baik sama karma buruk. Karma baik dan karma buruk. Jadi nanti kartunya terbuka apa saja dan karma apa yang akan terjadi. Yang baik itu sebagai optimis, rasa percaya diri, rasa penyemangat bagi kalian. Yang tidak baik itu sebagai bahan waspada dan juga reflection agar kedepannya kalian lebih mawas diri dan tidak mengulangi kembali kesalahan yang dilakukan. Gitu yo. Jadi kalian para penontonnya Pintu Misteri pun juga harus bijak menonton tayangan-tayangan yang kita publish. Namun sebelum itu, Mas Jawir ingin mendoakan kepada para penonton, para subscribernya Pintu Misteri yang sudah support sampai saat ini. Matur nembah nuwun Mas Jawir ucapkan, matur nembah nuwun ingkang kathah kagem sedayanipun. Mugi-mugi Gusti Allah Sang Pangeran Hyang Widiwasa selalu melimpahkan rahmat hidayah rezeki bagi kakak-kakak semuanya. Diparingi selalu kesehatan, diparingi ketenangan hati dan pikiran, diberikan kekuatan hati pikiran, kekuatan kaki, tangan dan bahu dalam menjalani kehidupan. Dan apabila kakak-kakak semuanya sedang dalam masalah, semoga saja Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan terhadap solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Amin ya Allah. Baik lagi. Kita lanjut untuk melakukan pembahasan zodiak di bulan Desember yang akan mendapatkan karma. Zodiak apa saja yang akan mendapatkan karma baik dan karma buruk di bulan Desember 2021 di akhir tahun. Akhir tahun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Desember 2021, zodiak apa saja yang akan mendapatkan karma? Baik itu karma baik ataupun karma buruk. Ada 6 zodiak yang akan mendapatkan karma baik dan karma buruk di bulan Desember 2021. Waduh. Yang terlihat sekarang satu zodiak yaitu zodiak Virgo. Waduh, si Virgo ini kira-kira ya apa sampean? Virgo. Kita lihat karma baik dan karma buruk melalui kartu oracle. Untuk karma yang didapatkan oleh Virgo, karma buruk. Waduh. Karma buruk dari Virgo. Kalian sering sekali tidak menghargai jasa orang lain. Dan akhirnya kalian diberikan kalian diberikan seperti perasaan apa yang kalian lakukan dengan orang itu. Bagaimana rasanya tidak dihargai? Iya, betul.
Itulah karma buruk dari Virgo, tidak pernah menghargai jasa orang. Dan akhirnya jasa kamu pun tidak dihargai dengan orang lain. Nantinya di bulan Desember. Waduh. Dan untuk karma baiknya, ya, karma baik Virgo, karena Virgo dibalik ketidak pernah menghargai jasa orang lain, tapi Virgo baik dengan hewan-hewan. Ya, jadi sering baik kasih sama makan hewan, sayang sama hewan, gitu loh. Dan akhirnya kalian diberikan rezeki dari karma baiknya. Waduh, berarti ini si Virgo yang dilihat sama Ki Macan ada dua yang tadi disebut. Kalian akan mendapatkan karma buruk dan juga karma baik. Karma baiknya karena kalian peduli terhadap makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya seperti binatang-binatang memberi makan, akhirnya kalian akan diberikan kemudahan untuk rezeki. Tetapi yang tidak baiknya ini introspeksi bagi Virgo yang tidak pernah menghargai jasa orang lain. Apapun itu, yo, menghargai itu sangat penting. Nah, dan akibatnya karena Virgo tidak pernah menghargai jasa orang lain, di Desember jasanya Virgo tidak akan dihargai juga. Gimana rasanya? Betul. Jangan kamu marah-marah Virgo. Ya Ki ya. Nah, bagi Virgo yang nanti ternyata jasanya tidak dihargai, cobalah refleks, melakukan pembenahan, introspeksi diri. Kira-kira kalian tidak menghargai jasa siapa? Betul. Gitu ya Ki ya. Dari situ nanti Virgo harus belajar dan membenahi. Membenahi diri. Tidak perlu menghargai. Kalau kalian tidak menghargai, setidaknya kalian ucapkan terima kasih. Betul. Terima kasih. Ngono ae lho rek ya. Sama minta tolong. Maaf. Itu kan hal yang kecil. Tapi kalau tidak dilakukan, akhirnya jadi gawe. Jadi zodiak Virgo ini gak semua zodiak Virgo yang bisa yang melakukan ini ya, yang karma buruknya ya. Karena ada 2 bulan dari zodiak Virgo, bulan pertama dan bulan kedua. Kira-kira cenderung yang di bulan kedua. Virgo yang di bulan kedua ini harus hati-hati dan harus membenahi diri untuk yang dilihat sama Ki Macan. Tapi di Virgo di bulan kedua ternyata dia baik, menghargai jasa orang, ya bagus. Mas Jawir dukung, Mas Jawir suka. Berarti Desember tidak mendapatkan karma buruk. Mantap Virgo. Lanjut Ki. Kok bareng-bareng dalamnya tadi ya? Mau dapat rezeki? Alhamdulillah. Zodiak yang kedua Libra, timbangan. Tadi saya bilang berapa zodiak ya? Ada 6 Ki. Ini Libra ya. Kita lihat. Waduh, Libra apa yang dilihat sama Ki Macan ini? Libra yang tidak suka dengan binatang. Suka memukul binatang. Suka menendang binatang, pokoknya menyakitin binatang. Karma buruknya, efek karma buruk dari perilaku kalian akan mendapatkan penyakit. Kapok. Dapat penyakit karena sering semena-mena terhadap binatang. Karena binatang itu juga ciptaan Tuhan yang mana mendampingi kita. Betul. Dan doa semua makhluk ciptaan Tuhan itu di saat dia berdoa kepada Tuhan, jangan berpikir Tuhan mengacuhkan loh. Tuhan itu juga pasti akan mengabulkan loh. Kalian nggak tahu kan bagaimana binatang itu berdoa juga untuk Tuhan. Dan karma baiknya untuk Libra, dia sering membantu temennya menyelesaikan masalah. Dan pada saat dia punya masalah nanti di bulan Desember, temannya juga lah yang akan membantu. Waduh, jadi apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Karena suka membantu teman menyelesaikan masalahnya, di saat Libra dapat masalah, temannya pun juga membalas budi. Tetapi yang karma buruknya ini tadi Mas Jawir nggak suka loh ya. Kalau Libra ini kira-kira di bulan yang keberapa yang tidak suka? Di bulan pertama, tetapi tidak menutup kemungkinan juga Libra di bulan kedua juga tidak suka binatang. Kalian tidak suka tidak apa-apa, tetapi jangan kalian menendang dan memperlakukan yang seenaknya, yang semena-mena, menyakiti binatang. Apalagi membuat dia cacat. Banyak tak kasih tahu. Ki Macan pernah membantu beberapa orang
mengalami sesuatu hal gangguan astral atau berperilaku yang aneh itu akibat dari menyakiti binatang. Ini masih mending kalian dikasih penyakit. Kalau tiba-tiba sesuatu hal yang terjadi terhadap anaknya kalian gara-gara kalian tidak baik dan memperlakukan semena-mena terhadap binatang, ya opo? Kan kasihan anak kalian. Iya. Binatang tidak apa-apa, tiba-tiba mulutnya diikat. Iya. Ditampar. Tiba-tiba dia mau ke kadal, memukul kadal, mukanya anaknya kayak kadal. Nah loh, itu bisa saja terjadi karena kalian kan tidak tahu di saat makhluk yang kalian anggap tidak berguna, dia itu ternyata itu berguna karena Tuhan menciptakan sesuatu kan pasti ada maksud dan tujuannya juga. Selain untuk kita konsumsi, ada hal-hal yang lainnya juga. Dan kalian pun juga tidak tahu kan, di saat manusia ingin naik tingkatan, naik derajat, dia harus melakukan apa? Dia sekolah, harus belajar dan lain sebagainya untuk meningkatkan derajatnya dia. Binatang pun demikian. Di saat binatang dia ingin naik derajat, naik tingkatan, dengan caranya binatang mungkin dia melakukan tapa dan lain sebagainya, kemudian kalian pukul, apa dia nggak berdoa sama Tuhan supaya kalian mendapatkan karma? Iya. Bener nggak Ki? Betul. Ojo macam-macam. Kalian nggak suka nggak apa-apa, tetapi jangan menyakiti. Libra, sampun. Zodiak yang ketiga kita lihat di sini. Zodiak Taurus. Ya. Monggo. Oke, zodiak Taurus. Sudah tahu. Tapi sebentar Ki. Tapi kadang-kadang netizen kita lanjutkan ya. Soalnya tiba-tiba ada bilang, waduh saya menyakiti kecoa, waduh saya menyakiti lalat, waduh saya menyakiti nyamuk. Ya, lalat, kecoa, nyamuk itu kan hama. Bukan hewan peliharaan. Hama beda, hewan peliharaan beda, hewan yang konsumsi buat makan beda. Hewan melata pun juga beda. Biasanya kalau hewan melata dia ibaratnya pun jarang mengganggu manusia secara brutal gitu ya Ki ya. Pokoknya yang hama ya silahkan kalian ini ya Ki ya. Waduh, berarti si Taurus kemudian. Maaf berlanjut lagi tadi. Kita lihat zodiak karma baik dan karma buruknya dari Taurus untuk bulan Desember. Iya. Untuk Taurus yang suka mengganggu hubungan orang lain, karma buruknya. Taurus yang suka mengganggu hubungan orang lain, karma buruknya hubungan kalian nanti hancur dengan orang ketiga. Dan karma baiknya yang saya lihat di sini, dia suka membantu orang-orang di pinggir jalan. Sedekah. Dan pada akhirnya rezekinya di bulan Desember lancar saja. Alhamdulillah, rezeki lancar akibat dari sedekah. Berarti sedekahnya Pintu Misteri, sedekah bersama, sedekahnya kalian dengan menonton Pintu Misteri setidaknya bisa melancarkan rezeki kalian juga. Iya, betul. Betul ya Ki ya? Waduh. Tetapi iki si Taurus yang tuambang sing minta disentil telingane sama Mas Jawir gara-gara suka mengganggu hubungan orang. Harus jadi kalau misalnya si Taurusnya, saya kayaknya nggak pernah mengganggu orang lain, berarti bukan Taurus kamu. Iya. Tidak semua Taurus seperti itu. Betul. Ini cenderung Taurus yang ke-8 ya. Ini Taurus yang kedua. Bulan yang kedua berarti suka mengganggu, suka flirting. Gini loh Mas Jawir, si Taurus yang bulan kedua tuh bisa kayak gini. Nih saya mampu menggoda pacarmu, berarti saya cantik. Itu salah. Oh alah. Ya wis. Ya. Taurus udah ya. Taurus, jadi ambil sisi positifnya ya. Tidak semua Taurus seperti itu. Jadi kalau Taurus yang tepat sekali karma buruknya seperti itu, ya hati-hati. Ini bukan kebetulan. Ini sudah ditunjukkan ke kamu supaya kamu lebih introspeksi diri. Benar sekali. Yang mau menerima. Terkadang kan orang tidak mau menerima. Lanjut Ki. Iya, Aries si domba ya Ki ya. Iya, si Aries ya. Kira-kira karma baik dan buruknya apa nih? Iya, si Aries suka suka ada aja omongan untuk ngejelekin
temennya. Si Aries menjelekin karma buruknya, suka menjelekin temannya. Karma buruknya ya, suka menjelekin teman-temannya. Nah, di sini kalian akan membalik. Aries akan dijelek-jelekin. Itu karma buruk. Karma buruk. Jadi kalian si Aries yang suka, ini yang suka loh ya, yang suka menjelek-jelekkan teman-temannya, nambah-nambahin omongan. Padahal cuman ketela. Lah kok di Aries jadi kolak pisang. Iya kan, menambah-nambahi. Karma buruknya berarti Aries akan dijelek-jelekkan. Jadi kalau misalnya sosok, aku dijelek-jelekin sama teman saya yang itu padahal sudah teman baik itu. Ya, flashback. Tabur tuai sayang. Ya, flashback. Sebab akibat nikmati saja. Terus kemudian karma baiknya untuk karma baiknya. Wah, keluar karma lagi. Waduh. Iya, karma baik dari si Aries. Ya, si Aries ini sayang sekali dengan orang tua. Mas Jabir suka. Jadi kembali rezekinya datang dari orang tua. Rezeki orang tua karena kalian sayang sama orang tua. Waduh. Karena kan setiap zodiak itu pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya. Seperti mata uang gitu ya. Sisi negatifnya kok bisa ya dia ngomong-ngomongin orang. Tapi kok sisi positifnya, kok dia bisa baik sama orang tuanya. Betul. Mungkin di saat dia yang negatif itu tadi lagi keblinger. Jadi mungkin dengan nonton Pintu Misteri, otak yang keblinger yang negatif akhirnya jadi sadar. Ngono ya Ki ya. Ngono loh ya Ra yo. Jadi pikirannya jangan negatif kalau dapat penerawangan yang tidak bagus. Ya, buat pelajaran. Monggo lanjut Ki. Sudah yang keberapa? Sekarang 1 2 3 5. Iya, Scorpio. Iku ning ngarepmu iki ngentupan. Ngono apa iki kabar iki? Si Scorpio. Wah, kita lihat karma buruknya dari Scorpio. Iya. Mulutnya suka tidak ada rem untuk menjelekin orang lain. Dan akhirnya sekarang dia dijelek-jelekin sama orang lain. Itu karma buruk dari Scorpio. Aja nyalahno susukmu kowe masuk akeling. Ya, jangan marah pada saat orang-orang bilang jelek aja belagu. Karena omong-omongan jelek aja belagu itu pernah keluar untuk orang lain. Itu oleh Scorpio itu. Ini dia. Scorpio kena mental kowe ya. Tapi ini untuk pembelajaran ya bagi jaga kalian. Mulut, jaga lisan. Jaga mulut, jaga lisan. Tangan juga. Karena yang keluar baik itu adalah doa. Keluar yang buruk itu pun juga akan doa yang akan menghampiri kalian juga. Ngoten ya Ki ya. Ini bagi si Scorpio yang mulutnya tidak dijaga. Kalau yang Scorpio baik-baik saja ya syukur alhamdulillah, Mas Jawir ikut senang. Tetapi yang mulutnya Scorpio yang tidak dijaga dengan nonton Pintu Misteri ini, ayo jangan kalian malah marah, tetapi introspeksi, membenahi diri. Ngono ya Ki ya, untuk menjaga lisan. Lisan lidah tak bertulang. Tetapi kata-katanya itu harus dijaga, jika tidak itu sangat menyakitkan. Bisa merobek hati paling dalam. Mantap, ini yang negatif karma buruknya. Yang karma bagusnya Scorpio pribadi. Karma baiknya Scorpio. Iya, walaupun keuangan dia tidak stabil, pasang surut, si Scorpio ini sering sekali membantu saudara-saudara ataupun teman-teman dekatnya. Makanya dari itu pada saat dia menderita atau kekurangan atau pada saat jatuh di bawah atau pada saat dia mempunyai masalah. Ada orang-orang baik di sekelilingnya gitu. Wah, ini benar. Ini positifnya Mas Jawir akui memang iya betul. Masih ingat kan sampean kasus Enervonse, nah bagus. Scorpio itu memang baik, dia itu peduli sama teman. Enervonse? Apa itu Mas Jawir? Dia menghabiskan uang separuh gajinya itu untuk beli obat-obatan teman terdekat. Saya pernah dengar itu. Pernah dengar. Kasus Enervonse. Dan sekarang dijelek-jelekkan, musuh bebuyutan, dijelek-jelekkan dengan teman saudaranya juga.
Tapi baiknya ini memang Mas Jawir akui Scorpio ini bagus. Tapi itu tadi loh ya Rek ya. Terkadang orang baik itu pun juga harus bijaksana. Agar kebaikan kalian itu bermanfaat sama orang yang kita kasih kebaikan. Nah, kalau berbuat baik tanpa bijaksana, nanti rezekinya itu pun juga tidak bermanfaat. Mana ya Ki ya? Betul. Jadi lebih baik jadilah belajar menjadi manusia yang baik dan bijaksana, sehingga bisa menempatkan posisi di mana bisa berbuat baik dan di mana bisa menahan kebaikan. Karena kalau tidak ditahan malah mengakibatkan keburukan untuk orang yang kita kasih. Betul. Karena orang yang tangannya begini itu belum tentu dia memang membutuhkan begini. Profesi. Itu bisa jadi profesi. Kalau kalian mengasihi orang yang berprofesi seperti ini itu tidak mendidik, berarti kebaikan kalian itu tidak bermanfaat. Walaupun kebaikan itu juga akan dicatat sama Tuhan, tetapi lebih afdolnya apabila bijaksana. Betul. Leres Ki? Mau lanjut. Oke. Untuk zodiak terakhir ya. Pisces. Water. Mas Jawir, what happened with you, my water? Aduh. Lihat karma baik dan karma buruk. Ya, karma buruk dari Pisces yang akan dialami di bulan Desember nanti, ya. Tanpa Pisces sadari, Pisces pernah marah-marah dengan orang. Dia pernah maki-maki orang. Dan akhirnya di bulan Desember nanti kalian kena maki-maki balik sama orang lain. Tanpa kalian sadari. Ya mungkin ini khilaf kali ya Ki. Iwaknya Mas Jawir jangan suka khilaf ya dengan. Jadi berarti itu bukan iwak wader. Oh apa kan? Iwak betok. Iwak apa? Ikan cupang. Arwana, piranha gitu ya Ki ya. Walah, wis pokoknya iwak wadernya Mas Jawir ini yang dilihat sama Ki Macan. Apapun itu, kalaupun seandainya nanti kalian mendapatkan hal yang tidak bagus dimaki-maki orang di bulan Desember, jaga amarah ya. Lebih baik berpikir, waduh mungkin oh ya kemarin aku pernah maki-maki orang, ini sebagai bahan pertimbangan reflection dan pembenahan diri. Ngono ya Ki ya. Jangan sampai iwak waternya Mas Jawir ini tidak menjaga mulutnya. Nanti kalau iwak waternya Mas Jawir tidak menjaga mulutnya, nanti kalau ada tukang pancing, kepancing kowe iwak water digoreng gak tadi iwak waternya Mas Jawir. Water itu apa Mas Jawir? Iwak water itu Ki, yang warna putih-putih. Nanti jadinya water gorengnya oka keling. Ya, iwak water itu yang di sungai-sungai itu Ki. Itu tapi kalau udah gede Ki, gede enak iku rasane. Wajar. Kelingan zaman biyen waktu sik cilik. Kita lihat karma baik dari Pisces di bulan Desember nanti. Apa yang akan kalian lewati di bulan Desember. Karma baik dari Pisces. Iya. Sebenarnya Pisces ini orangnya sensitifan ya. Sensitif, melo. Ya. Jadi tidak bisa melihat saudara, teman atau orang-orang terdekatnya itu menderita dan kesusahan. Dia sering ringan tangan untuk membantu. Betul itu. Makanya pada saat si Pisces ini mengalami kesusahan juga, orang-orang yang pernah dibantunya dia bakal merangkul ada apa. Oh iya. Nah itulah Pisces orangnya emang sensitif, tapi Pisces orangnya sensitif. Itulah kelebihan dari Pisces. Kelebihannya si Pisces. Jadi yang sering membantu orang, dia pun kebalik dibantu orang. Akhirnya akan dibantu orang apabila dalam suatu problem permasalahan. Orang yang lain itu juga peka dengan problemnya. Betul, itu maksudnya. Gitu tanpa diberitahu, dia udah tahu melihat mimik wajahnya dari Pisces, kamu kenapa gitu loh ya. Yo iki yo apik sing positif untuk si Pisces. Tapi yang itu tadi semoga aja khilaf yo rek yo Mas Jawir ini yo. Sayang Pisces kowe iki tak eman-eman yo, tak eman-eman iwak waterku ngono yo. Ojo sampai harus dijaga mulutnya itu ya, jangan suka ngomel-ngomel marah-marah. Jangan kelepasan. Jangan kelepas. Biarkan Mas Jawir aja yang ngomel-ngomel ini di sini. Kalau mulai emosi, astagfirullahaladzim. Terus Mas Jawir ini ngomel-ngomel, apa itu hobi. Hobinya Mas Jawir ngomel-ngomel rek. Walah, kena mental ini Mas Jawir. Hobi kan beda, hobi nggak bisa dilarang. Nggak bisa dilarang.
Waduh, ya wis lah. Terus pripun malih? Sampun. Waduh. Berarti ada 6 zodiak yang akan mendapatkan karma. Ada Virgo, Libra, Taurus, Aries, Scorpio, dan Pisces. Ada beberapa hal yang untuk karma buruknya ini sebenarnya akibat dari perbuatan ya, emosi, perkataan gitu yang mengakibatkan tanpa disadari. Berarti itu tadi harus menjaga hati dan pikiran, dan terus di saat emosi memuncak jangan mengikuti arusnya agar tidak lepas kontrol. Dan yang bagus-bagus ini tadi semoga saja terus dipertahankan. Yang tidak baik ini bahan refleksi kalian supaya tidak mengulangi kembali. Manusia itu gudangnya salah. Apalagi Mas Jawir yang suka ngebacot Kak Karuan ini gudangnya salah. Mas Jawir mengucapkan maaf walaupun belum lebaran. Ngono ya Ki ya. Wis matur nembah nuwun untuk ramalan karmanya Ki. Waduh, semoga bisa bermanfaat kepada penontonnya Pintu Misteri. Bagi kalian yang belum support, silahkan support Pintu Misteri dengan cara like, comment, share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Bunyikan notifikasi, pilih all atau semuanya. Tinggalkan jejak misteri kalian di kolom komentar video yang kita publish. Jangan lupa cantumkan nama kota. Dan jangan lupa terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, agar negara Indonesia dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam, agar negara Indonesia untuk COVID-19 ini, COVID varian-varian yang lainnya ini segera pergi dari Indonesia secara khususnya, dan di dunia ini pun juga secara umumnya. Mari kita doakan untuk kedaulatan negara Indonesia, NKRI harga mati. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.